Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Datang ke rumah seorang tamu, sengaja datang dari bukit tinggi. Tadi pagi kita sudah bertemu, malam ini kita berjumpa lagi. Walaupun beras sudah dibeli, untuk berburu tidak lada. Walau bertemu sudah 2 kali, tapi acaranya tentu berbeda. Kami dapat selamat kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Mendengar indah baca puisi, kelihatan pembacanya sudah bertemu. Selamat malam peserta konferensi di auditorium kantor Gubernur. Yang terhormati Bapak Rektor ini, Prof. Muhammad Anies, dan Bapak Agung Bapak. Lampu mati, suasana kelam, suasana jatuh, alam senang. Prof. Anies, selamat malam. Terima kasih Bapak telah datang. UI, universitas yang bermutu, banyak prestasi yang nilainya. Semua orang pastilah sudah tahu karena Prof. Anies rektornya. Ya, Prof. Anies ya. Yang saya hormati Wakil Rektor Prof. Adi Zanari Habib, Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Arifin Joko, keynote speaker kita Prof. Iftihar Hasan, ya. Thank you sudah kami di awal auditorium, ya. Dan hadirin semua yang kami hormati, para peserta konferensi yang akan saya disebutkan satu persatu. Potongan kayu di bukit rupanya ukiran berbentuk bukit. Seharian penuh kita telah berpikir, malam ini rehatlah sedikit. Bersih-bersih di dalam kandang, alat pembersih kotak hiburan. Sengaja betul untuk mengundang, untuk menikmati masakan rendang. Ada yang ada. Kabarnya dalam alias tenang, mau berenang jangan bincang. Iman juga kalian ingat, yang suka menyanyi nanti silakan menyumbang. Untuk semua gak apa-apa ya. Kemudian saya hormati dapat sama datang. Terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami untuk malam hari ini. Dan tentunya malam ini kita relax sekejap. Tadi saya sudah lelah konferensi, itu seminar dan sebagainya. Malam ini kita selain kita makan malam dan nanti ada hiburan untuk Bapak Ibu. Pak boleh tunjang makan bareng atasan bawahan. Yang penting makannya Bapak Ibu harus kenyang. Setelah makan janganlah ditahan. Kartu baru, kartu perdana, kartu dibeli untuk anak. Masakan Padang ada di mana-mana, tapi di sini rasanya lebih enak. Ini tidak sebenarnya enak ya. Bapak Ibu, saya juga mengimbau mengajak kepada para tamu untuk menikmati kegiatan konferensi ini dengan berbagai kegiatan tambahan. Di antaranya adalah kegiatan kuliner. Tadi saya tanya ke Prof. Anies, kapan acara selesai besok? Ternyata besoknya langsung turun. Terima kasih sudah pergi jalan setelah konferensi dan juga ada kegiatan kuliner. Ditanami sayur karena sebidang, kebutuhan sayur tak perlu dibeli. 2 rasa masakan Padang, rasa enak dan enak sekali. Jangan biasakan sering bergadang, jiwa bergadang tak akan tenang. Selagi masih berada di Padang, nikmati semua kuliner Minang. Bento-bento digigit nyamuk hilangkan dengan bedak pulau. Jangan takut menjadi gemuk, masakan bedak tak berkolesterol. Jadi silakan cek di laboratorium
Di sini ada Oka Zizi di Unam, itu Profesor Dr. Bukito telah meneliti rendang itu banyak rempah-rempah dan bahan yang antioksidan sehingga rendang itu tidak berkolesterol, sehat untuk kita makan. Jadi makan rendang itu adalah makanan yang lezat, kata lezat dan bahkan terlezat sedunia. CNN melakukan survei kepada viewernya dan 2 kali termasuk tahun 2017 ini dan teman beberapa yang lalu masakan rendang itu terlezat di dunia mengalahkan makanan-makanan lainnya yang ada dari Jepang, dari Italia, dari Amerika, dari yang lainnya. Kuliner Padang bukan hanya rendang, banyak kuliner yang harus dinikmati. Ada sambal belatung, ada dendeng basah, ada macam-macam ya. Silakan Bapak Ibu nikmati, insya Allah tidak ada kolesterol pada saat makan. Tapi bila betul mungkin nanti ada yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengajak untuk berwisata di Sumatera Barat. Kecil-kecil burung kutilang dengan ketitiran tentu berbeda. Selesai konferensi, jangan langsung pulang. Destinasi wisata menunggu Anda. Misalnya Bukit Tinggi, kurang sedikit langsung talangi, punya hutang terlalu lama. Banyak destinasi bisa dikunjungi ke Bukit Tinggi paling utama. Tinggi-tinggi semak belukar sampai semaknya setinggi dada. Walaupun Bukit Tinggi habis terbakar, tapi Ngarai Syarok masih ada. Jadi di Bukit Tinggi ada jam gadang seperti Big Band-nya di London, ada Ngarai Syarok seperti Green Valley-nya di Amerika, dan ada jam-jam gadang seperti Great Wall-nya Cina. Silakan datang, 3 negara langsung dikunjungi. Ada Kelong Pantat, pria muda berambut perak, orang memandang jadi terpesona. Ada meninjau, ada Danau Singkarak, Kelong Ampek, Pulau Ampek mempesona. Ada danau meninjau, ada Danau Singkarak, ada Danau Jati, danau di bawah. Kita punya 6 danau, Pak Rektor, silakan datangi. Dan ada satu negeri atau desa terindah sedunia. Menurut budget magazine dari Amerika yang rutin menilai setiap tahun, dan untuk tahun ini, tahun lalu kalau tidak salah, itu nagari Paliangan di Tanah Datar sebagai nagari terindah di dunia. Silakan Bapak Ibu datang ke sana juga. Anak tertidur di atas sofa, padahal banyak nyamuk malaria. Rumah gadang jangan terlupa, juga ada nagari terindah di dunia. Kemudian untuk laut, kita punya Raja Ampatnya di Sumatera Barat, yaitu di Mande. Bahkan lebih dekat dari Padang cuma sejam setengah naik kendaraan darat. Kalau naik laut speedboat mungkin lebih kurang dari 1 jam. Sudah ditemui kepulauan Mande yang dalam tenang seperti Raja Ampat, dan insya Allah bisa dinikmati juga ke sana. Asik mendengar organ tunggal, lama menonton telinga tak kuat. Kawasan Mande janganlah tertinggal, Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kemudian kalau ingin tahu sejarah budaya, ada di Sulawesi Selatan 1000 rumah gadang. Sumatera Barat selain Pandang datang ke Sumbar jadi rujukan. Ada nagari 1000 rumah gadang, itu ada di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, kalau pernah Bapak Ibu bayangkan ada flyover tertinggi di Indonesia, pasti adanya di Jakarta. Di mana Proanis? Di Selipi. Betul kan? Kalau kita dari Cikarang itu masuk ke dalam kota, ada belokan itu yang tertinggi. Tapi Kelo 9 lebih tinggi lagi 10 kali dari flyover itu, panjangnya lebih 10 kali lagi dari panjang di flyover di Selipi. Silakan lihat, itulah Kelo 9. Kalau dapat searching di YouTube Kelo 9 pasti akan terlihat. Dan itu adanya di Sumatera Barat, dan adanya di tengah hutan lindung. Bukit gunung sekitarnya ada flyover Kelo 9. Nah, ini gak tahu kalau Bapak datang ke sana atau tidak. Oleh karena itu, ada juga di Payakumbuh Kelo 9, ada namanya Aro. Ya, Aro ini adalah bukit gunung yang seperti tepas dengan tinggi karang yang cukup
tinggi sekali. Kalau saya ceritakan nggak habis. Kalau yang ingin surfing silakan ke Mentawai. Surfing yang setiap masa dalam setahun ada 80 lebih. Mungkin saat kalau saya cerita satu Bapak Ibu nggak berminat, karena orang boleh banyak yang kesana. Oleh karena itu saya mengajak dan jangan menyesal kalau nggak mengunjungi satu tempat ini. Jangan takut akan gagal, jangan pulang menjadi kesal. Satu destinasi pun janganlah tertinggal, sampai di rumah nanti akan menyesal. Terakhir, Bapak Ibu, jangan lupa beli oleh-oleh untuk keluarga yang ditinggal. Senang punya anak yang soleh. Ke orang tua selalu ramah, bawa pulang banyak oleh-oleh, jangan pelit ke orang rumah. Banyak di pasar si kue putu enak dicampur dengan kelapa parut. Jangan lupa membuka pintu, wajah istri bisa cemberut. Kalau ibu, wajah suami bisa cemberut. Tangan kiri memakai gelang, hanya gelang dari benang. Uang jangan dibawa pulang, habiskan dulu di ranah minang. Termasuk kartu kreditnya. Air sumur kering kerontang, itu kejadian di Gunung Pureh. Asal jangan sampai berbuka, kartu kredit juga boleh. Ini ibu, ada tenunan, ada songket, ada batik, apa ibu? Batik lie ya, semili apa batik Minang ada purdiran, ada apa lagi? Sulaman, oh banyak sekali. Silakan datang. Bapak Ibu, itu saja sambutan saya sengaja untuk mengajak Bapak Ibu berlama-lama di Sumatera Barat, dan semoga menikmati apa yang ada di Sumatera Barat. Dan mohon maaf kalau yang salah. Pergilah wisata ke Danau Kembang dari Singkarak Mansuna bergeser. Selamat menikmati wisata Sumbar, jangan lupa menikmati kuliner. Jalan sendiri seorang pria, ketika disapa senyumnya ramah, itu sedikit pesan saya agar nyaman pulang ke rumah. Teruslah meneliti, jangan letih. Jalan ditempuh walaupun jauh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami juga mengundang Bapak Rektor Universitas Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Dan pada malam hari ini hadirin dan undangan yang berbahagia, Bapak Gubernur Sumatera Barat berkenan menyerahkan cenderamata. Dapat kita lihat bersama cenderamata berupa. Ini rumah gadang ciri khas yang ada di Sumatera Barat. Jadi salah satunya rumah yang bertanduk. Jadi angkatan udara nggak mau menyumpahin di Sumatera Barat. Takut dengan Sumatera Barat. Ini cirinya. Semoga. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Gubernur juga menyerahkan buku ada dari pantun yang saya baca. Ya setiap event itu beda-beda semuanya. Dan sudah terkumpul dalam 1000 lebih pantun. Dan sudah 10 lebih yang saya kenal. Dan ini bukan buku yang diberikan kepada orang Indonesia. Ini ada buku. Kalau yang ada buku silakan buka di website pantunirwanpreneur.com. Jadi sedikit bocoran Bapak dan Ibu bahwa buku pantun spontan lebih dari 18.000 pantun yang dibuat oleh Bapak Gubernur baru-baru ini mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai pantun terbanyak di dunia. Ada satu pantun sedikit Bapak. Ini buku bukan sembarang buku, buku dibeli dari sawah lunto. Ini buku bukan sembarang buku, buku pantun spontan Irwan Prayitno. Selanjutnya, kita apresiasi atas hospitality dari Bapak Gubernur. tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi.